Iya. Selamat pagi pemirsa, kembali Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan dalam sosok pekan ini, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang dengan seorang menteri yang hobi berwisata ke seluruh Indonesia, kemudian juga doyan berpantun, dan juga suka berolahraga. Nah, pemirsa sudah bisa menebak belum siapa menteri yang nanti saya akan ajak berdiskusi pada pagi hari ini? Pemirsa penasaran? Ikuti saya yuk. Ya, sesuai janji saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang langsung dengan sosok yang saat ini saya sudah berada di kantor beliau di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya langsung menyapa Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang nampaknya pemirsa lagi asyik mendengarkan lagu. Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati, sehat. Baru kelar olahraga nih, lagi dengerin Music of Indonesia. Ini kita punya Music Corner di sini, salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Ada juga Coffee Corner. Wah, luar biasa. Jadi ini kopi-kopi Nusantara kita tampilkan di sini, musik-musik terbaik. Dan terima kasih nih Rati udah sama-sama Pak Menteri. berkunjung ke saya justru makasih sama Pak Menteri sudah Sabta Pesona. meluangkan waktunya untuk Apa Kabar Indonesia Pagi. Izin Pak, kita sudah sama-sama protokol kesehatan. Kita biar ngobrolin lebih enak Pak Menteri. Oke, Mbak Rati. Pak Menteri dikenal dengan menteri yang suka memberikan pantun. Siap. Saya akan memberikan pantun untuk Pak Menteri pagi hari ini. Siap. Pergi ke rumah Bibi Rara. Cakep. Lihat Santi sedang berpesta. Cakep. Betapa hati riang gembira. Cakep. Bertemu Menteri Pariwisata. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa membeli kangkung. Cakep. Kalau pariwisata kita ingin berkembang, Cakep. ekonomi kreatif harus didukung. Luar biasa pemirsa pagi hari ini ya. Pak Menteri, ini melihat kan 2 tahun terakhir lah kalau kita agak tarik ke belakang sedikit. Ini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang paling terdampak begitu ya. Kurang lebih 35 juta masyarakat Indonesia bergantung dengan sektor ini. Nantinya atau sejauh ini langkah dari kementerian sendiri untuk mendongkrak potensi ini seperti apa Pak Menteri? Ya, tahun 2022 Kita sambil jalan boleh Pak? Silakan. Tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan ekonomi kita, dan tahun pemulihan ini kita lakukan dengan pembenahan secara fundamental, karena pariwisata era baru berbasis kualitas, berkelanjutan lingkungan, kita harus menyentuh masyarakat. Oleh karena itu kami fokusnya adalah pemulihan lapangan pekerjaan. Karena 34 juta ini ada 14 juta di sektor pariwisata, ada 13 subsektor mulai dari biro perjalanan wisata sampai hotel, restoran, dan kafe, dan ada yang 20 juta ekonomi kreatif ini. 3 subsektor utamanya kuliner, kria, dan fashion, tapi juga ada yang saya sebut sebagai pemenang pandemi yang justru bertumbuh di tengah-tengah pandemi, seperti televisi, radio dengan digital, terus juga ada pengembangan permainan, aplikasi, animasi, ini semua berkembang. Jadi saya sangat optimis dengan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk bangkit. Pak Menteri berbicara mengenai kreatif, di samping Pak Menteri ini kayaknya luar biasa sekali. Ini apa Pak Menteri? Lukisan dari maestro kita, Iwan Fals, yang menggambarkan lagu-lagu beliau. Kemarin berhasil kita menang lelang, dan ini akan kita lelang kembali. Hasilnya nanti kita gunakan untuk membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi, agar mereka bisa berkembang, bisa bangkit, dan bisa tersentuh dengan program-program pemerintah. Luar biasa, hasil kreativitas yang akhirnya dilelang, kemudian disumbangkan lagi ke sektor yang memang kreativitas juga begitu ya Pak Menteri. Betul, ya? betul. Nah, ini kan berbicara mengenai devisa negara. Kita tahu pariwisata juga sebelumnya ini juga salah satu penyumbang devisa negara begitu Ya, Pak Menteri. 17 miliar dolar. Khususnya Bali begitu ya Pak ya? Betul. Tapi kan saat ini kondisinya masih di bawah pandemi COVID-19. Iya. Target di tahun ini kabarnya 24,4 triliun, benar Pak? Iya, betul. Jadi kita target untuk memastikan bahwa parekraf ini bangkit, ada beberapa strategi. Pertama, mengembalikan lapangan pekerjaan yang selama ini betul-betul terkontraksi. Jadi kita ingin devisa kembali mengarah ke angka yang positif,
tahun ini target kita antara 500 juta sampai 1 billion dollar. Jadi pelan-pelan merangkak, wisatawan mancanegara juga kita targetkan bisa meningkat ke angka 2 juta sampai 3 juta wisatawan mancanegara, apalagi kita ada G20, ada MotoGP dan lain sebagainya. Nah, yang menarik tapi di tengah-tengah pandemi ini Mbak Rati, ekspor dari produk ekonomi kreatif kita tembus angka terbaik sepanjang 10 sampai 15 tahun terakhir, yaitu 21,3 miliar dolar. Dan ini yang menjadi pemicu penciptaan lapangan kerja baru, sekitar 800.000 lapangan pekerjaan baru di 2021 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata dan termasuk UMKM di dalamnya, Pak. Dan ada total 30 juta UMKM yang akan kita digitalisasi. Kita akan onboarding dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kemarin kita dari Makassar meluncing Semangat Pinisi, yaitu UMKM kita scale up, kita tingkatkan pengetahuan mereka dan kapasitas mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Luar biasa sekali Pak Menteri. Kalau melihat kan memang sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menarik wisatawan asing kembali ke Indonesia, Pak Menteri. Tapi ini dengar-dengarnya masih ada beberapa hambatan seperti mafia karantina, mafia visa. Ini gimana pada mau datang ke Indonesia nih Pak kalau begini? Nah, sebelum ke situ saya pengen cerita dulu nih tentang Warung Rojali. Apa ini Warung Rojali? Nah, ini Warung Rojali ini inisiatif kita karena selama ini pariwisata banyak yang menyebut sebagai rohali. Rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Tapi saya kita pikir kan perlu. Rojali rombongan jarang beli, Pak. Oh, kalau ini rombongan belanja dan beli. Rombongan jadi belanja dan beli. Jadi pariwisata itu harus bersanding dengan produk-produk ekonomi kreatif. Jadi Warung Rojali yang kita luncurkan ini, kita ingin destinasi-destinasi dan pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata itu merasakan betul-betul manfaatnya begitu peningkatan wisatawan berkunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga saat e-commerce ini semakin bisa ditingkatkan platform penggunanya oleh para pelaku, maka Warung Rojali ini menjadi warung jadi belanja dan beli. Jadi nantinya memang ini UMKM yang lewat e-commerce begitu? Lewat e-commerce maupun juga offline dan online, semua kita akan gerakan potensi ini sehingga target kita bahwa di tahun 2025 e-commerce kita bisa menembus 145 miliar dolar, ini tertinggi di Asia Tenggara. Dan kita bisa ciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang untuk meningkatkan penghasilan mereka. Pak Menteri lanjut lagi yang tadi Pak Menteri. Mafia. Saya masih penasaran nih kalau ngomongin mafia nih kayaknya harus langsung dijawab oleh menterinya langsung. Nah kita sekarang ini juga melintasi bendera-bendera negara-negara yang menjadi pasar utama dari pariwisata Indonesia. Namun ada satu permasalahan kemarin yang menjadi perhatian publik, yaitu mafia karantina dan mafia visa. Nah, betul di masa sebelum pandemi ada rejim visa on arrival. Tapi setelah pandemi, semua kunjungan itu harus melalui visa dan ada elektronik visa yang memerlukan waktu dan biaya. Nah, yang terjadi adalah karena minat untuk kunjungan ke Bali itu sangat tinggi dan visanya masih terbatasi, ada alokasinya, terjadilah waktu yang lama menunggu dan juga biaya yang cukup mahal. Apa yang terjadi karena orang nggak mau menunggu, terjadilah layanan-layanan dari travel agent, sebagian mengambil kesempatan dalam kesempitan, sebagian lagi hanya memberikan pelayanan bahwa di-charge sampai 5,5-7 juta dan disinilah menjadi satu catatan yang buruk bagi pariwisata kita. Jadi kami langsung menindak tegas, Pak Gubernur Bali maupun Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kita akan beri pembinaan. Tapi jika membandel kita tindak tegas, kita bisa cabut izinnya. Dan setelah itu untuk karantina kita sudah turunkan ke 3 hari. Dan kalau keadaan pandemi ini terus menunjukkan perbaikan, tidak tertutup kemungkinan di bulan Maret atau April ini kita akan lakukan bebas karantina. Bebas, harapannya seperti itu ya. Ini nampaknya kalau sudah main ke Kementerian Pariwisata nggak afdol kalau nggak
ke ruangan Bapak. Ya, kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Kamal Kusuma dan juga masih bersama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi, ini tadi kita sudah muter-muter, sekarang ini lagi di mana Pak? Di ruang kerja atau? Ya, ini kebetulan di ruang tunggu sekaligus juga merangkap sebagai ruang penerima tamu. Dan disinilah banyak diskusi-diskusi tentang kebangkitan pariwisata, komunitas-komunitas yang hadir di sini maupun para pemangku kepentingan memberikan masukan. Ini kami lakukan dan settingsnya lebih relax gitu, jadi nggak terlalu kayak rapat gitu, santai gitu ya Pak ya. Santai, dan biasanya ada kopi atau ada buah-buahan, cemilan-cemilan, produk-produk kuliner, ekonomi kreatif gitu juga. Jadi di tempat ini juga Pak Menteri diberikan masukan banyak pihak ya. Apakah juga ada yang memberikan masukan mengenai tempat wisata di ibu kota negara yang berbasis ekowisata ya Pak kabarnya? Jadi IKN ini akan sangat menarik karena ini di era modern Indonesia kita ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa pembangunan infrastruktur untuk ibu kota negara kita yang namanya Nusantara akan mengacu kepada environmental, social, dan governance. Dan kita akan memfokuskan kepada konsep nature and culture, jadi alam dan budaya setempat, kearifan lokal, serta 34 provinsi, dan Nusantara ini harus merepresentasikan Indonesia. Juga destinasi-destinasi yang bukan kita yang mengatur alam, tapi biar alam yang menjadi panduan dan kita mengikuti. Jadi kembali ke alam gitu. Kembali ke alam, jadi ekoturism, kita nanti akan menanam mangrove, akan ada terumbu karang, akan ada restorasi dari lahan gambut. Tapi kayaknya masyarakat Indonesia juga sudah mulai cenderung ke situ ya Pak? Sudah, dan kita di Parekraf sekarang ada di Indonesia.travel, namanya togglejejak.in. Jadi setiap kita bergerak itu kita menghitung berapa carbon footprint kita, jejak dari emisi karbon kita, dan kita ada karbon kalkulatornya. Nah, ini yang nanti kita harapkan bagian daripada kegiatan pariwisata di sana adalah meng-offset carbon footprint kita. Jadi kalau kita misalnya ke IKN, kita kan bisa hitung berapa emisi karbon yang kita hasilkan dan kegiatan apa di IKN ini yang bisa meng-offset emisi karbon kita. Nah, ini adalah bentuk kegiatan wisata yang dekat dengan alam, kelestarian lingkungan, dan bagaimana restorasi sehingga justru kehadiran IKN itu bukan mengganggu lingkungan sekitarnya, tapi justru membantu untuk melestarikan. Dan juga mendorong perekonomian setempat pastinya ya Pak Menteri ya. Harus membantu perekonomian setempat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Kalau melihat kan sebenarnya Indonesia ini banyak dicap sebagai negara terindah. Banyak media-media asing kalau saya baca ya Pak Menteri ya. Tapi sayangnya masih banyak lokasi-lokasi wisata yang sulit untuk dijangkau. Nantinya akan seperti apa? Jadi 3A yang menjadi PR kita, pertama adalah aksesibilitas, kedua adalah atraksi dan amenitas. Nah, atraksi kita punya nature and culture, kita punya budaya dan alam yang sangat indah, jadi nggak usah takut. Untuk amenitas kita bisa membangun sesuai dengan kelestarian alam. Sekarang bukan lagi membangun hotel-hotel yang besar itu, tapi hotel-hotel yang lebih kecil, menyatu dengan alam, glamping, sekarang ecotourism, dan udah banyak merek-merek kita yang terkenal, yang besutan anak bangsa, talenta terbaik yang menyatu dengan alam. Itu yang akan kita kembangkan dari segi amenitas. Nah, aksesibilitasnya kita harus membangun pelabuhan udara, pelabuhan laut, kita harus membangun jalan. Nah, itu teman-teman dari PUPR udah berbagi dengan kami. Kami nggak ngebangun lagi, biar PUPR yang membangun. Jadi tugasnya semuanya kita bagi rata, dan mudah-mudahan inilah kebangkitan kita. Saya selalu bilang harus 3A ini harus kita selesaikan dengan 3G. Apa itu G? Pertama, gercep, gerak cepat. You don't have much. Geber, gerak bersama. Kita gotong royong, selesaikan tugas bersama-sama, dan gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan. Gaspol juga untuk menarik investasi di sektor pariwisata. Harus gaspol karena sektor pariwisata ini sekarang membutuhkan investasi untuk transformasi, dan saya ingin berterima kasih kepada para investor dalam negeri yang justru menjadi tulang punggung. Investasi dari luar negeri sekarang akan kita gencarkan, mudah-mudahan
juga bisa menambah foreign direct investment kita untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luas. Nah, berbicara mengenai investasi agak minggir sedikit Pak Menteri. Kalau melihat kan saat ini banyak sekali begitu ya investasi, jenis-jenis investasi, kemudian juga anak-anak muda yang mungkin menanamkan modalnya di kripto, binary option, robot trading. Ini kalau dari Pak Menteri yang sudah berkecimpung sebelum menjadi Menteri pasti sudah berkecimpung begitu ya di dunia tersebut. Apa mungkin masukan dari Pak Menteri? Blockchain itu adalah teknologi yang dibangun di awal tahun 2010-an dan terus berkembang dan sekarang menjadi landasan daripada produk-produk di atasnya seperti kripto, NFT, dan lain sebagainya. Nah, tentunya pemerintah harus memberikan sosialisasi dan edukasi. Apa sih teknologi baru ini? Dan kita harus mengerti, jangan langsung mengambil posisi meregulasi, tapi tugas kita adalah memfasilitasi, kita buat sandbox-nya, kita buat pengertian, dan jangan sampai investasi-investasi ini hanya menjadi spekulasi. Karena akan banyak orang kehilangan uang. Dan saya selalu bilang, hati-hati, waspada, karena seperti di masa lalu ada futures trading, ada forex, dan lain sebagainya yang sangat bergejolak, ini juga sama. Jadi kalau mau berinvestasi di sini, saya selalu sarankan yang muda-muda sisihkan mungkin 2 maksimal 5% lah dari aset Anda di sini. Tapi sisanya yang lain lebih baik diinvestasikan di instrumen-instrumen yang lebih memiliki stabilitas dan memberikan keuntungan yield secara sustainable berkelanjutan ke depan dengan dividen maupun juga yield yang tentunya bisa meningkatkan aset dan portfolio kita. Sementara yang boleh dibilang ini instrumen baru, kita belajar dulu, kita sosialisasi, edukasi, pemerintah akan fasilitasi. Jadi kalau mau investasi juga harus tahu risikonya begitu ya Pak Menteri ya, artinya. Nah ini sebenarnya sayang banget nih waktu sama Pak Menteri itu pengennya ngobrolnya panjang Pak. Tapi sebelum menutup acara saya pengen tanya. Ngundang nanti Aki, apa kabar Indonesia dengan senang di 5 destinasi super prioritas. Karena kita ada Danau Toba, ada Labuan Bajo, ada Mandalika, MotoGP, ada Borobudur, Likupang. Gimana kalau 2022 ini kita juga nanti saya ikut Pak. Ya kita undang Aki supaya ikut membantu mempromosikan dan mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi kita. Jadi nggak cuma lihat di Instagram Pak Menteri aja, juga bisa ikutan jalan-jalan ya. Pak Menteri ini satu pertanyaan terakhir mungkin di 2024 kan sebentar lagi Pak Menteri. Nama Anda yang juga terdengar akan mungkin mencalonkan diri nantinya capres, cawapres. Apakah memang masih tertarik untuk maju di 2024 Pak Menteri? Gini Mbak Rati, saya ini alumni dari kontestasi 2019. Dan sebagai alumni saya tahu diri bahwa tugas saya sekarang ini sebagai pembantu presiden, menteri, fokusnya adalah membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja paling tidak di sektor kami di pariwisata ekonomi kreatif. Masyarakat sekarang menghadapi banyak tantangan, kehilangan lapangan pekerjaan, harga-harga bahan bakar lagi pada naik, produk-produk ekonomi kreatif juga mengalami tantangan pasokan dan lain sebagainya. Nah ini tugas saya. Dan saya melihat bahwa di kontestasi 2024 itu akan ditentukan di mungkin pertengahan tahun 2023. Jadi ini sebetulnya kesempatan kita dan saya membaca sinyal dari Bapak Presiden bahwa kita harus fokus menyelesaikan tugas kita. Malah waktu itu kita diperintahkan di kabinet fokus selesaikan tugas sebelum tahun 2023. Sehingga tidak ada yang tersisa di 2024. Jadi janji-janji Kabinet Indonesia Maju ini bisa terdeliver. Jadi ini mungkin yang akan menjadi fokus kami di sini dan tentunya nanti ada saatnya politik itu akan memasuki dinamika yang lebih mungkin menarik dan bisa lebih menjadi penentu di pertengahan tahun 2020. Jadi yang diamanatkan adalah untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, itu yang difokuskan saat ini ya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih Mbak Rati, kita tunggu di 5 destinasi super prioritas. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, itu sosok pekan ini. Semoga ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua sama-sama membangun pariwisata dan juga ekonomi kreatif Indonesia. Saksikan sosok pekan ini di episode berikutnya. Saya Kamarati Kusuma akan kembali Apa Kabar Indonesia Pagi usai yang satu ini.